Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah, fa inna taqwa madaru kulli sa'adah kama anna tiba'al hawa ra'su kulli syaqawa faqad fazal muttaqun. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata li dzikri. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala aidan fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Shadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Kautsar yang senantiasa berharap rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan endingnya ingin hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Semoga itu semuanya tercapai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi penghulu segala nabi, dan dialah yang mengajarkan kepada kita selaku umatnya bagaimana cara sholat terbaik dan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Semoga semua ilmu yang kita miliki tentunya dengan iringan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Renungan khutbah kita pada siang hari ini, kita melihat beberapa penggalan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Thaha ayat 14 Allah berkalam, Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Syarat ingat itu sudah kenal, dan syarat cinta dan rindu itu sudah kenal. Kalau kita belum kenal, bagaimana kita bisa ingat? Karena itu persyaratan untuk ingat kepada Allah, maka kenal dulu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita tidak kenal siapa yang kita sembah, maka arif billah mengingatkan kepada kita, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Barang siapa yang menyembah nama, Allah itu kan nama, terdiri dari lafzul jalalah alif lam lam ha. Dunal makna, tidak kenal dengan yang punya nama, fahuwa kafir, maka seluruh amal ibadahnya tertolak. Jadi kata kafir itu menolak. Dalam kalam lain, arif bilang
menyatakan la tasihhul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah bila kita tidak mengenal siapa yang kita sembah. Karena itu mendirikan sholat syaratnya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat mengenal Allah. Proses cara mengenal Allah, kita harus mengenal diri. Karena ada ungkapan arif billah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, tentu pasti dia dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mengenal Allah, kita harus mengenal esensi di dalam diri kita. Diri kita ini ada utusan Allah. Dalam ayat lain Allah berkalam, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada Rasul Allah. Rasul Allah, karena itu siapa diri kita? Jangan-jangan sampai sudah usia sebesar ini kita tidak mengenal siapa diri kita sebenarnya. Ternyata diri kita itu adalah ruh, hayat, dan di dalam hayat itu ada sifat-sifat Allah. Dalam hadis qudsi Allah berkalam, wa sifati la ghairi. Sifatku tiada lain, itu adalah aku. Berarti di dalam diri kita ada Rasul Allah, ada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa yang umum di daerah kita sebutnya nyawa atau nyowo. Bisa merasakan, bisa bernafas, bisa menikmati seluruh kenikmatan hidup di dunia ini, itu nyatanya hadir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mengenal Allah dengan hadirnya Allah dalam diri kita berupa nyawa, bisa bernafas keluar dan ke dalam. Nafas keluar itu sesungguhnya mati, nafas ke dalam itu hidup. Kenapa begitu cepat? Karena kecepatan Allah mengatur frekuensinya, itu adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama aja dengan lampu ini sebenarnya tidak menyala terus. Setiap 60 detik dia mati, karena arus balik, kembali lagi dari nol, maka hidup kembali dan seterusnya. Karena begitu cepat sehingga tidak terlihat oleh kita lampu itu mati hidup, ternyata mati hidup. Demikian juga nyawa kita, ruh kita yang Allah utus ke dalam diri kita, itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mengenal diri kita bahwa di dalam diri kita ada Rasul Allah, ada utusan Allah, maka kita kenal ternyata Allah ada di dalam diri setiap manusia. Nyawa atau ruh atau disebut dengan hayat, bisa bergerak, bisa berkalam, bisa berkata, bisa berlari dan lain sebagainya, itu nyatanya adanya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mampu merasakan ini, maka sulit rasanya iman kita untuk mencapai puncak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul yang hakiki ada di dalam qalbu kita adalah ruh. Rasul secara syar'i adalah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang lahir di kota Makkah dan wafat di kota Madinah. Kalau kita sudah mengenal esensi di dalam diri kita yang sangat sakral adalah ruh, maka dalam tubuh kita kenal juga esensi-esensi yang lain untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh kita ini terdiri dari daging dan kulit. Ternyata itu bersumber dari tanah. Tanah itu berproses dari Nur Muhammad. Ada tulang-tulang di dalam tubuh kita bersumber dari air. Air dari Nur Muhammad. Ada urat-urat di dalam tubuh kita dari udara. Udara dari Nur Muhammad. Ada darah mengalir di dalam tubuh kita, itu dari nar atau nur, dari Nur Muhammad. Ternyata Nur Muhammad itu disebarkan Allah untuk seluruh alam. Itulah yang disebut dalam Al-Quran rahmatan lil alamin. Nur Muhammad bukan hanya untuk manusia, tapi untuk seluruh alam, baik itu tumbuh-tumbuhan maupun hayawan. Allah sebarkan Nur Muhammad. Kalau kita tidak mengenal ini, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Lalu bagaimana kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Kalau kita sudah kenal Allah, ternyata dalam diri kita ada utusan Allah berupa ruh, maka yang berkalam, yang berkata, yang bergerak, yang ruku, yang sujud sesungguhnya adalah Allah. Ketika kita sholat, mata memandang ke tempat sujud, mulut berucap membaca rangkaian bacaan sholat, hati mendengarkan, mengontrol bacaan yang kita baca, telinga mendengarkan, baik mendengarkan bacaan imam maupun mendengarkan bacaan sendiri. Sesungguhnya yang melihat ke tempat sujud, yang berkalam, yang mendengarkan, yang mengoreksi bacaan adalah Allah itu sendiri. Kalau kita sudah merasakan ini, berarti kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang melakukan sholat, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dengan yang disembah dia itu sendiri yang menggerakkan. Kalau sholat kita sudah seperti ini, maka dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Allah menyatakan, pasti sholat kalian tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, karena sholatnya sudah kenal Allah dan sudah selalu ingat kepada Allah dan mengakui, menyadari bahwa kehadiran Allah di dalam diri kita adalah berupa ruh, nafas keluar masuk itu nyatanya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana barometer ukuran instrumen kalau sholat kita diterima Allah? Itu kan sudah dijelaskan Allah di dalam suratnya. Al-Quran ini surat semua, dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas, tidak ada bab. Ironisnya kita membaca surat nggak ngerti isinya, tidak ubahnya dengan burung beo. Karena itu belajar jangan hanya membaca tajwidnya saja, memperdalam tajwidnya. Isi yang terkandung di dalam surat Al-Quran yang dari Allah ini harus dipahami. Tidak paham kita yang dibaca, repot. Karena itu perdalamlah Al-Quran, dekatlah Al-Quran. Maksudnya baca, pelajari isi kandungan Al-Quran. Dalam surat ini Allah katakan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat kalian sudah kenal aku, pasti dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ukurannya sholat kita bisa diterima oleh Allah atau tidak? Mampukah kita mengendalikan ini? Bisa. Karena barometernya, instrumennya sudah dikasih tahu Allah di dalam suratnya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kalian sudah tidak melakukan perbuatan keji dan munkar, tidak menggunjing, tidak memfitnah, tidak menghasut dan tidak membuat perbuatan-perbuatan jahat, itu bukti nyata bahwa sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tahu sekarang kalau sholat kita itu diterima Allah atau tidak. Jangan sampai gimana Pak sholatnya, insya Allah berarti nggak paham ilmunya. Yakinkan bahwa sholat kita diterima Allah selama kita tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Dalam usul fikihnya dijelaskan mafhum mukhalafahnya, feedbacknya, kebalikannya. Bila kita melakukan sholat itu, jalan terus menerus sholat, tetapi keji dan munkar kita lakukan, berarti sholat kita belum bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Pantas disinyarir Allah di dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, cilaka kalau begitu kalian sholatnya, karena sholat kalian tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini berarti bahwa sholat itu harus membentuk karakter insan di dalam hidup dan kehidupan, mengajunya menjadi akhlakul karimah. Bagaimana kita bisa akhlakul karimah, akhlak terbaik, sementara sholat kita masih belum bisa melakukan perbuatan keji dan munkar? Kenapa sholat kita belum bisa melakukan perbuatan keji dan munkar? Ternyata kita belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu syarat mutlak sholat kita agar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah mengenal esensi diri kita, maka wajiblah kita mengenal siapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara fisik.
punya ayah, punya ibu, punya bapak, punya kakek, punya nenek, punya cucu, punya menantu. Secara ruh itulah bersumber dari Nur Muhammad, ruh yang pertama disebarkan Allah dari Lauhul Mahfuz kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam tubuh kita, dalam basyariah ini adalah ada percikan-percikan Nur Muhammad. Itu harus difahami. Kemudian kita harus paham juga bahwa Allah itu memiliki sifat Allah itu banyak, tidak terhingga. Tapi arif billah merekrutnya menjadi 20 sifat. 20 sifat ini dari mulai wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. 20 ini bagi 4. Satu namanya sifat nafsiyah, cuman satu-satunya wujud. Yang kedua namanya sifat salbiyah, ada 5, qidam, baqa, mukhalafatul hadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat. Lalu sifat ma'ani ada 7, sifat yang fisik, sifat yang nyata ada di dalam tubuh manusia, itu sifat ma'ani. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Berkuasa, berkehendak, berkeinginan, berkata, melihat, itu ada semua di dalam tubuh manusia. Tapi masih pasif kalau belum masuk sifat maknawiyah yang 7. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Baru bisa hidup, baru bisa bergerak, baru bisa berkalam. 4 sifat ini masuk ke dalam sifat nafsiyah namanya. Lalu sifat ma'ani dan sifat maknawiyah masuk ke dalam sifat wahdaniyah. 15 sifat wahdaniyah itu disebut dengan sifat Allah. Maka dalam hadis qudsi Allah berkalam, wa sifati la ghairi, sifat aku itu tiada lain adalah aku. Dalam ungkapan lain, sifat yang 15 ini disebut dengan Muhammad. Muhammad yang syar'i, Abdullah bin Abdul Muttalib, yang lahir di kota Makkah, wafat di kota Madinah. Muhammad yang majazi adalah seluruh manusia, seluruh insan itu disebutnya dengan Muhammad. Lalu yang 5, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadisi, qiyamuhu nafsanihi, disebut Ahmad. Ahmad adalah zat Allah. Karena itu ada ungkapan di dalam Haikal Ma'arif, Ahmad ruhullah. Ahmad zat Allah. Zat Allah disebut Ahmad, sifat Allah disebut Muhammad. Ahmad dan Muhammad menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Itulah Allah. Jadi kita harus mengenal sifat Allah, kita mengenal zat Allah, kita mengenal asma Allah, dan kita mengenal af'al Allah. Segala apa yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita ini adalah gambaran sifat-sifat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya komunikasi malaikat, komunikasi Allah, komunikasi iblis di dalam surga adalah gambaran komunikasi hidup dan kehidupan manusia di dunia yang sekarang ini. Tapi kita tidak sadar bahwa dunia Allah berkomunikasi dengan malaikat itu dulu. Tidak. Itu gambaran kehidupan manusia. Kita berkalam terus, kita berkomunikasi terus. Karena di dalam tubuh kita ada malaikat, dalam tubuh kita ada Allah, dalam tubuh kita ada iblis. Sesaat kita menjadi iblis, sesaat kita menjadi malaikat, sesaat kita menjadi Allah. Terjadilah dalam hidup dan kehidupan kita. Ternyata buktinya, sesaat kita menjadi orang jahat, sesaat kita memfitnah orang, sesaat kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasakan ini, bahwa itu adalah gambaran perbuatan malaikat, perbuatan iblis atas instruksi Allah Subhanahu wa taala. Semoga renungan khutbah kita pada siang hari ini, bahwa kita untuk membentuk karakter diri kita ini harus mengenal Allah. Maka untuk mengenal Allah, kita mengenal esensi diri kita, kita mengenal sifat Allah, zat Allah, asma Allah, dan af'al Allah, agar kita mampu mengendalikan karakter yang positif untuk beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah berikan rahmat, taufik, dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.